Setelah pandemi COVID-19 berakhir, penggunaan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil kembali ke kondisi yang normal. Seperti yang kita tahu, kondisi normal yang kita rasakan ya macet. Kemacetan itu sendiri menghasilkan banyak kerugian yang mungkin kita nggak sadari. Mulai dari kita secara nggak sadar kalau kita itu buang-buang BBM kasih kita macet, meningkatkan emisi karbon, sampai kita rugi dari sisi waktu kita juga, men. Nggak heran kalau Surabaya itu menjadi kota yang paling macet yang ada di Indonesia, kalaupun kita bandingkan dengan Jakarta, menurut laporan INRIX Global Traffic Scorecard 2022. Warga Surabaya rata-rata menyanyiakan 35 jam pada 1 tahun hanya untuk macet. Dan transportasi darat ataupun kendaraan bermotor di Surabaya menjadi sumber penyumbang terbesar dengan menyumbang 1.003.000 ton karbon. Gila banget. Salah satu solusi terbaik adalah menggunakan transportasi umum. Dan yang paling efisien dari yang kita tahu adalah menggunakan bus kota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum. Dan pada tahun 2018, Surabaya berhasil menghadirkan Surabaya Bus, bermaksud agar masyarakat mulai beralih ke transportasi umum. Namun, sejak diluncurkan 1 tahun setelahnya, pada tahun 2019, pengguna bus kota Surabaya Bus hanya mengangkut total 1.123.177 orang saja. Jika di rata-rata per hari, Surabaya Bus hanya mengangkut 3.077 orang saja. Nilai itu tidak sebanding dengan jumlah dan peningkatan penduduk Surabaya yang mencapai 2,9 juta penduduk. Artinya, transportasi umum baru digunakan oleh kurang dari 2% dari total 2,9 juta orang Surabaya. Ini juga ditandai dengan masih adanya peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor setelah adanya Surabaya Bus dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Masalahnya adalah pemerintah belum dapat memberikan fasilitas transportasi umum kota yang memadai. Kurangnya armada bus yang tidak tepat waktu, harga tarif yang cukup mahal kalau kita bandingkan dengan kota-kota lain, rute bus yang masih sedikit, membuat masyarakat kurang mengandalkan Surabaya Bus. Anggaran yang kurang menjadi salah satu faktor menghambatnya perkembangan transportasi umum di Kota Pahlawan Surabaya ini. Nilainya terhitung kecil meski naik, yakni dari 70 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi hanya 78 miliar rupiah saja. Itu pun pasti nggak semua buat transportasi publik ya kan? Nilainya jauh dengan kota besar lain. Misalnya kota Semarang yang berani menganggarkan sekitar 100 miliar rupiah untuk transportasi publik pada tahun ini. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati pun berpendapat senada. Dia menilai jumlah anggaran itu masih tergolong nanggung. Padahal sektor transportasi yang bagus bisa ikut menambah pendapatan asli daerah. Padahal hal yang sudah kita bahas sebelumnya, ini juga berhubungan dengan dampak dari emisi gas rumah kaca. Walaupun belum bisa menurun secara masif, namun setidaknya kita bisa dapati kalau ada perkembangan melalui hal tersebut. Transisi energi ke kendaraan listrik dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan subsidi kendaraan listrik. Tapi, apakah itu solusi yang terbaik? Atau hanya membantu meningkatkan tingkat kemacetan kota? Pemerintah perlu mencari dana alternatif seperti climate finance untuk mendukung transportasi umum yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada APBD yang terbatas. Daripada ngeluh terus, kalau di kota kalian belum ada transportasi umum, kita bisa mulai dengan mengubah kebiasaan kecil kita. Dengan membiasakan naik sepeda ontel buat ke sekolah. Jalan kaki aja lah kalau mau beli mie instan di warung. Sampai kita nebeng aja kalau mau main futsal bareng. Jadi, kebiasaan simpel apa yang kalian udah lakuin?